Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Tawani Erinta dengan NIM 23026024. Saya akan mempresentasikan hasil tugas Kampu Ibu Malta Nelisa SOSMPUM unsur-unsur kebudayaan. Terdapat 7 unsur kebudayaan, yaitu 1 bahasa, 2 sistem teknologi dan alat reproduksi, 3 sistem mata pencarian, 4 sistem kekerabatan, 5 sistem pengetahuan, 6 sistem religi, dan 7 kesenian. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan salah satu cara manusia berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Atau dalam pengertian ilmu antropologi, bahasa diartikan sebagai sistem perlambangan manusia, baik secara lisan maupun tulisan yang digunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Di dalam suatu daerah atau suatu wilayah, biasanya terdapat berbagai macam bahasa. Dan di dalam suatu ras yang lebih kecil pun terdapat juga berbagai macam bahasa atau berbagai macam dialek. Salah satu contohnya yaitu di Minangkabau atau Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau merupakan sebuah bahasa Austronesia yang digunakan kaum Minangkabau di Sumatera Barat, di Riau, di Negeri Sembilan, Malaysia. Secara garis besar, daerah pemakaian bahasa Minangkabau dibedakan dalam 2 daerah besar, yaitu daerah dengan dialek A dan daerah dengan dialek O. Contoh dialek penggunaan bahasa Minangkabau. Dalam bahasa Melayunya dikatakan penar. Sementara dalam dialek Minangkabau yang menggunakan dialek A dikatakan pane, dan dalam dialek O dikatakan sebagai pone. Dan begitu seterusnya seperti yang telah saya contohkan. Lalu contoh perbandingan bahasa Melayu dan Minangkabau. Dalam bahasa Minangkabau dikatakan anan angkarajuan. Sementara dalam bahasa Melayunya itu merupakan apa yang sedang kamu kerjakan. Dan seperti contoh yang telah saya berikan. Lalu lanjut kepada sistem teknologi. Sistem teknologi di Minangkabau berbentuk sebuah desa atau nagari dan juga tempat tinggal. Nagari merupakan sebuah kediaman utama atau kediaman yang dihuni oleh kebanyakan masyarakat. Sedangkan tarata merupakan hutan-hutan atau ladang. Lalu teknologi di Minangkabau juga berbentuk rumah adat. Rumah adat merupakan rumah gadang atau rumah panggung yang merupakan rumah tradisional Minangkabau. Berbentuk memanjang dan atapnya merupai tanduk kerbau. Ukurannya didasari perhitungan jumlah ruang yang ada di rumah itu. Terdiri dari bilangan ganjil dan dimulai dari 3. Memiliki 3 dia yang digunakan sebagai ruangan terbuka untuk menerima tamu atau ketika berpesta. Dan memiliki anjung, yaitu tempat yang ditambahkan di ujung rumah dan dianggap menjamu tamu kehormatan. Lalu selanjutnya sistem kekerabatan. Kelompok kekerabatan yaitu parui kampung atau yang dipimpin oleh seorang datuk kampung dan suku yang dipimpin oleh penghulu suku. Sebuah suku juga memiliki dubalang dan mantri yang tugasnya sama-sama berhubungan dengan keamanan. Dan sistem kerabatan di Minangkabau juga menganut garis keturunan matrilineal atau mengikuti garis keturunan ibu. Dan di Minangkabau juga ada harta pusako atau warisan yang akan diberikan kepada anak perempuan. Di Minangkabau juga terdapat berbagai macam suku. Contohnya suku Sikumbang, Koto, Caniago, Muci, dan lain-lain. Dan biasanya apabila kita sesuku maka kita dikatakan bersaudara. Lalu pihak keluarga ayah dikatakan sebagai pemampu. Selanjutnya sistem perkawinan.
Di Minangkabau tidak ada istilah mas kawin, hanya ada istilah uang japui. Uang japui merupakan uang yang diberikan keluarga pengantin wanita kepada pengantin pria untuk menjemput si pengantin pria. Dan adat ini hanya terdapat di beberapa daerah, contohnya di Pariaman. Perkawinan di Minangkabau juga melakukan pertukaran cincin ataupun keris. Acara pertunangan dan kita di Minangkabau dilarang menikah sesepuh karena jika kita sesepuh maka dikatakan kita bersaudara. Dan perkawinan juga bersifat materi lokal, yaitu ketika wanita dan pria menikah maka mereka akan tinggal di rumah si wanita. Menantu laki-laki akan dipanggil sesuai gelar yang dia punya oleh keluarga perempuan, dan gelarnya biasanya didapat dari ayah. Lalu lelaki dan perempuan yang sudah menikah dengan orang Minang biasanya akan menjadi orang Sumando di keluarga istri atau suaminya. Sistem atau pencarian. Di Minangkabau terdapat berbagai macam mata pencarian yang ada. Contohnya, ketika orang yang tinggal di darat atau di bukit atau yang di dataran tinggi atau disebut juga sebagai orang dare di Minangkabau biasanya akan bercocok tanam untuk dijadikan sebagai mata pencariannya. Mereka akan pergi ke sawah, berkebun, menanam sayur dan lain-lain untuk diperdagangkan. Lalu bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir, mereka akan pergi menangkap ikan atau bahkan mereka akan menanam kelapa untuk diperjualbelikan di pasar nanti. Lalu ada merantau. Masyarakat Minang dikenal sebagai perantau atau orang rantau karena biasanya anak-anak yang sudah cukup dewasa atau yang sudah tamat sekolah akan pergi merantau untuk berdagang. Dan orang Minang terkenal dengan keahliannya dalam berdagang. Lalu kerajinan tangan. Orang-orang Minang biasanya juga akan membuat kerajinan tangan untuk diperjualbelikan. Dan kerajinan tangan itu biasanya banyak berbentuk seperti hiasan-hiasan, kerajinan perak bakar, atau bahkan kerajinan songket yang berasal dari silungkang sawah lunto. Mayoritas penduduk Minangkabau biasanya beragama Islam. Dan terdapat di sini paham Islam dan juga paham Minangkabau. Di dalam paham Islam, wajib bagi semua orang untuk menimba ilmu. Sementara dalam paham Minangkabau, anak laki akan pergi merantau untuk menimba ilmu, belajar, dan memiliki pengalaman yang baru. Dalam paham Islam dikatakan wanita tidak boleh dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak dicintai. Sementara dalam paham Minangkabau, wanitalah yang menentukan pasangan hidupnya. Adapun dalam paham Minangkabau, Bundo Kandung merupakan pemimpin atau pengambil keputusan di rumah kadang. Sementara di paham Islam, ibu berhak dihormati 3 kali lebih tinggi daripada bapak. Ada juga kesenian. Kesenian terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kesenian tari dan musik, yaitu tari randai, taluang jodendang, talempong, tari piring, tari payung, dan pidato adat. Lalu ada juga upacara dan perayaan di Minangkabau, yaitu turun mandi, sunat rasul, mantan tando, barale, menjalang, dan batagak penghulu. Ada juga turun ke sawah, menyapi, hari rayo, rayo haji, mantan pabukuan, dan tabuy. Penjelasannya dapat dilihat dalam layar yang saya bagikan. Lalu ada juga kesenian kerajinan tangan, yaitu kain songket. Kain yang ditenun dengan tangan dan mempunyai corak yang rumit dari benang emas dan perak. Biasanya dipakai oleh golongan bangsawan. Lalu ada ukiran kayu, ada juga marendo atau merajut, dan pahatan emas dan perak. Sekian dari saya untuk presentasi saya hari ini. Apabila salah dan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.